Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pasiran Jaya 1 yang beranggota 4 orang dari kelas 10 II1. Anggota kelompok Wahidatul Khalifah, Nurul Fadila, Dedi Kurniawan, dan Mega Susanto. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada abad awal keempat Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini. Al-Qurun Al-Mufaddalah, artinya peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafiz As-Sawi mengatakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seseorang pun ulama generasi terdahulu yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka, mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimah? Bani Fatimah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qadah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubayyah, bukan Bani Fatimah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang Ahlus Sunnah. Sejak didirikannya sampai masa keturunannya berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad, dimulai sejak keberhasilan mereka adalah menurunkan daulah Bani Rustum tahun 267 Hijriah dan diakhiri dengan keturunan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaratihan Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di tanah haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpangnya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qadah? Nama aslinya Ubaidillah bin Maimun. Kunyahnya Abu Muhammad digelari dengan Al-Qadah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya mencolok. Pada asalnya dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah di mana setiap ayat-ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu, tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Murtadah atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 2006 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan Al-Ba'id, Ismail bin Ja'far, Asa Asahid,
melalui pernikahan rohani non-fisik. Namun kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya yang benar. Dia adalah keturunan Said bin Ahmad Al-Qodah, dan terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far Sadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik perhatian manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya adalah menjadikannya sebagai pemimpin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.